Sejarah asmara Bung Karno dan Dara asal negeri Sakura ini pun terbilang unik. Naoko Nemoto pertama kali berjumpa dengan Soekarno saat usianya masih 19 tahun, yakni pada tahun 1959. Dikutip dari The Japanese and Sukarno's Indonesia tahun 1975 yang ditulis Masashi Nishihara. Bung Karno memang sering berkunjung ke Jepang untuk mengurus masalah ganti rugi perang. Dalam acara perjamuan makan malam di Imperial Hotel, Tokyo, pada 16 Juni 1959. Soekarno berkenalan dengan Naoko Nemoto. Ada yang meyakini bahwa Naoko saat itu adalah seorang geisha. Robert Whiting dalam Tokyo Underworld pada tahun 2012 mengutip laporan Sukan Gendai pada tahun 1966. Demikian pula dalam buku Beauty Inside tahun 2016 karya Rieke Indrayanti yang menulis bahwa Naoko sebagai geisha. Namun menurut Rieke, geisha yang dalam bahasa Jepang bermakna seniman dan harus memiliki beberapa kemampuan khusus, juga pengetahuan serta wawasan yang luas. Naoko sendiri sudah berkali-kali menepis anggapan bahwa ia adalah seorang geisha. Ia juga membantah tudingan yang menyebut pertemuannya dengan Soekarno terjadi di sebuah tempat hiburan malam. Tidak benar. Tidak benar. Saya dikenalkan dengan Soekarno di Akasaka Nightclub. Tidak mungkin ia adalah seorang muslim yang taat, tidak minum alkohol, dan pagi hari jam 5 sudah harus bangun untuk sholat subuh, tegas Dewi Soekarno. Beberapa bulan setelah pertemuan di Tokyo itu, Soekarno mengundang Naoko ke Indonesia. Naoko datang ke Jakarta pada 14 September 1959 dan diterima dengan hangat. Membuat hubungan keduanya pun bertambah dekat. Dan akhirnya pada 3 Maret 1962, Bung Karno menikahi Naoko Nemoto. Dan seperti diungkapkan Rinsu Mohadiwijoyo dalam buku Bung Karno, Sang Singa Podium pada tahun 2013, namanya diganti menjadi Ratna Sari Dewi. Dari perkawinan tersebut, hadir seorang anak perempuan yang lahir di Tokyo pada 11 Maret 1967. Soekarno memberikan nama Kartika Sari Dewi kepada putrinya yang blasteran Indonesia dan Jepang ini. Namun jalinan pernikahan Bung Karno dan Ratna tidak bertahan lama. 3 tahun setelah kelahiran Kartika, pasangan ini bercerai. Dan beberapa waktu kemudian, Soekarno meninggal dunia, tepatnya pada 21 Juni 1970. Semasa hidupnya, sang proklamator mengakui bahwa ia selalu mencintai Ratna Sari Dewi. Dikutip dari buku Bung Karno, Perginya Seorang Kekasih, Suami dan Kebanggaanku, tahun 1978. Sang putra Fajar mengatakan,
Kuburlah aku di bawah pohon yang rindang. Aku mempunyai istri yang aku cintai dengan segenap jiwaku. Namanya Ratnasari Dewi. Kalau ia meninggal, kuburlah ia dalam kuburku. Aku menghendaki ia selalu bersamaku. Hidupnya berpindah-pindah dari Perancis, Swiss, hingga Amerika Serikat. Sejak 1983, ia sempat kembali ke Jakarta. Namun wanita yang kerap dipanggil Madam Dewi ini diketahui menetap di Jepang pada tahun 2008. Selama masa pengembaraannya, setelah perpisahan dan wafatnya Soekarno, Ratna selalu membawa putri sematawayangnya, Kartika Sari Dewi. Dibesarkan di Paris, Prancis, kemudian melanjutkan sekolah di Swiss. Setelah dewasa, Kartika sempat berprofesi sebagai wartawan televisi di Tokyo. Saat sang ibunda pindah ke Amerika Serikat, ia turut serta dan bekerja di Biro Periklanan di New York. Kartika juga aktif di sebuah yayasan sosial di sana. Dikisahkan oleh Muhammad Yuanda Zara dalam buku Sakura di Tengah Prahara. Biografi Ratna Sari Dewi Soekarno pada 2008. Kartika menikah pada 2 Desember 2005 di Hotel Intercontinental Amsterdam. Ia disunting Frits Frederik Sigers, Presiden Citibank Eropa, seorang pria asal Belanda. Pada 24 Agustus 2006, seorang anak laki-laki lahir dari pasangan baru ini, putra Kartika dan Frits Frederik Sigers, yang tidak lain adalah cucu Bung Karno dan Ratna Sari Dewi itu, diberi nama Frederik Kiran Soekarno Sigers.